Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya yang telah menonton video ini. Kali ini saya ingin menceritakan atau berbagi pengalaman juga ya, yaitu mengenai penyakit pasir atau lebih dikenal penyakit ambien. Kalau bahasa kedokterannya itu pasir ya, tapi kalau penyakit umumnya itu ambien. Penyakit ambien ini memang sangat mengganggu aktivitas ya, terutama orang yang suka sering duduk dan orang yang suka angkat berat atau orang yang suka tiap BAB itu suka ngeden ya, atau pola makannya juga yang kurang sayur-sayuran ya. Nah, kali ini saya ingin sharing mengenai penyakit saya. Di sini saya sekedar informasi aja ya. Saya sudah mengalami ambien itu sekitar mungkin 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, cukup lama. Cuman si penyakit ambien itu kadang ada, terus kadang juga sembuh. Sembuh bukan berarti total 100% ya, karena suatu saat itu bisa kambuh lagi kalau pola makan kita kurang baik atau kalau BAB kita itu terlalu ngeden. Nah, itu salah satunya yang bikin timbul penyakit ambien. Pertama-tama Jadi kayak tukang obat. pertama-tama saya sharing masalah penyakit ambien. Yang pertama itu kalau misalkan kita angkat berat. Nah, angkat berat itu sebenarnya ada alat itu untuk safety ya, yaitu namanya back squat. Itu posisinya itu di pinggang atau semacam celana dalam, namanya spotter ya, spotter. Biasanya untuk olahraga ya. Itu salah satu untuk mengantisipasi penyakit ambien, atau mungkin kalau bahasa ceweknya itu turun bro ya. Yang pertama, kalau misalkan kita untuk BAB ya, biasanya BAB itu ada kloset duduk dan kloset jongkok. Sebenarnya lebih safety itu, lebih aman itu kloset jongkok daripada kloset duduk, karena posisinya itu kalau kloset jongkok itu, saya contohkan ya, kalau misalkan kloset jongkok itu posisi pantat kita itu, nah anggap aja ini kaki, ini kloset jongkok, posisi si pantat kita itu sudah lebih terbuka, tidak menutupi ya. Jadi walaupun kita BAB juga, itu sudah tinggal mengeluarkan kotoran, tidak harus terlalu banyak ngeden. Nah, dibandingkan dengan kloset duduk. Kalau kloset duduk misalkan gini ya, nah di sini itu posisi pantatnya itu tidak terlalu membuka. Di posisi pantatnya itu tidak terlalu membuka, makanya dimana kalau kita lagi BAB di kloset duduk itu perlu ngeden agar si pantatnya itu mendorong kotoran untuk keluar daripada si kloset jongkok tersebut. Makanya cenderung kalau kita di kloset duduk itu pasti lama. Kenapa? Yang sudah saya alami ya, kalau misalkan di kloset itu kan, anggap aja ini kloset ya, di sini ada kaki, ini kloset duduk. Nah, ini ininya ya, lubangnya. Biasanya di kloset duduk itu di sini ada pancuran ya buat cebok, yang nantinya kalau disiram itu bakal menyemprot ke dubur kita atau bibir pantat kita. Dan satu lagi di sini ada shower. Nah, di shower itu bisa juga dipakai untuk membasuh ketika kita cebok. Kebanyakan orang kan ada yang pakai showernya buat cebok, ada yang pakai semprotannya yang dari kloset ini. Nah, biasanya kalau orang yang memakai si semprotan yang sudah
tinggal nyemprot itu pasti bakal berlama-lama. Soalnya ketika kita BAB terus kita cebok menggunakan semprotan ini, itu memang jujur ya posisinya enak. Ketika kita semprot itu pengennya lama nyemprot karena emang rasanya ya enak ya, nikmat gitu. Terus kenapa bisa terjadi kelamaan di sini? Ketika kita BAB itu kita itu merasakan disemprot itu malah semakin mules. Ketika kita disemprot menggunakan ini malah semakin mules, dan yang keluar itu malah bukan kotoran, karena kotoran itu memang sudah posisinya sudah habis ya, sudah dikeluarkan. Cuman ketika kita disemprot menggunakan ini, yaitu timbul rasa mules lagi. Yang keluar itu bukan BAB tapi mungkin kentut atau apalah. Nah makanya kita itu posisinya lebih banyak ngeden itu di posisi kloset duduk ini. Sebenarnya yang lebih cenderungnya itu ketika disemprot sama ini ya, lebih cenderungnya itu. Soalnya ketika kita disemprot itu pasti mules ya, pasti mules. Walaupun si BAB itu sudah keluar habis, cuman ketika kita disemprot itu mulesnya itu ada. Nah ini yang bikin lama-lama di kloset duduk ini. Beda lagi sama kloset jongkok. Kalau kloset jongkok itu memang sudah terbuka si bibir mata kita, jadi tinggal kita ngedot pembuangannya aja. Nah beda lagi sama yang duduk. Kalau yang duduk si pantatnya itu tidak terlalu terbuka. Untuk bisanya kita mengeluarkan kotoran itu kita harus ekstra ya. Terus satu lagi, jangan pernah yang namanya ini apa kloset. Jangan pernah yang namanya kloset duduk ini digunakan untuk jongkok, karena ada ya di YouTube orang barat ya, karena memang kelebihan beban ya, dia jongkok di kloset duduk, akhirnya siinnya tuh retak, pecah, dan mengakibatkan pendarahan. Soalnya pahanya itu sobek ya, tergores sobek, mungkin meninggal ya. Setahu saya kayaknya meninggal, soalnya itu udah parah banget kondisinya, di toilet itu sudah pingsan. Nah mungkin segini aja pengetahuan mengenai kloset jongkok dan kloset duduk, perbandingannya. Ya lebih aman sih sebenarnya kloset jongkok ya, karena tidak terlalu mengeden daripada kloset duduk, itu lebih parah mengeden. Nah untuk obat yang sudah saya minum di sini saya jelaskan seperti di gambar. Nah yang pertama kali itu saya sebenarnya sudah menggunakan daun ungu untuk minuman rutin saya, daun ungu. Cuman kurang begitu ada reaksi ya. Akhirnya saya sempat hentikan dulu minum daun ungu dan saya cari obat yang lain. Sebenarnya saya sudah banyak cara ya untuk menyembuhkan, tapi ya memang tidak ada perubahan ya. Sebenarnya saya pengen operasi, cuman banyak itu cerita di YouTube juga ada ya, ketika dioperasi itu banyak yang ngeluh, katanya mendingan jangan operasi, soalnya udah nggak seperti semula lagi cara BAB-nya, nikmat BAB-nya itu udah nggak seperti semula. Terus pas dioperasinya pun kita terasa sakit ya, walaupun dibius, misalkan dibius 8 jam, nah udahnya itu sangat-sangat terasa sakit. Pokoknya yang bikin kita takut lah untuk beroperasi itu ada di situ di YouTube. Makanya saya harus mikir 2 kali 3 kali mungkin untuk dioperasi. Nah yang pertama itu saya sebelumnya minum daun ungu tidak ada perubahan ya, mungkin tidak sembuh juga. Terus saya pakai bawang putih. Bawang putih itu ada 2 cara, yang satu diminum atau ditelan ya, terus yang kedua dimasukin dari lubang anus. Nah dengan bawang putih dan daun ungu itu sama sekali memang nggak ada perubahan ya, nggak ada perubahan. Akhirnya saya cari tahu, saya bisanya di sini bergegas gitu ya, pengen sembuh karena penyakit
saya ini mulai kambuh, terus biasanya kan keluar ya, saya nggak tahu penyakit saya itu stadium berapa, yang jelas antara 1 atau 2 ya, karena memang sudah cukup menonjol. Dan eh, penyakit saya ini ambilnya itu di bibir dubur ya, jadi penyakitnya itu di luar, bukan di dalam dubur ya. Jadi susah banget buat yang namanya dimasukin lagi, karena memang posisinya itu sudah di luar ya. Nah, yang pertama itu saya kembali mencoba lagi dengan daun ungu sama bawang putih, walaupun itu tidak ada reaksi, tapi saya berusaha. Ya mungkin saya tahu kalau minum obat itu harus rutin ya, kebetulan saya kurang rutin juga, kadang sekali atau 2 hari sekali. Nah, di sini yang seperti digambar. Nah, berikut ada obat susunan, ada obat yang memang saya minum pada saat itu, mungkin sampai sekarang juga ya, cuma tidak semuanya. Yang pertama itu ada ini minyak tawon. Saya dianjurkan sama om saya, kebetulan om saya dia dokter bedah, jadi dia tahu tentang ambien juga. Mungkin saya juga kalau memang sudah memang pengen dioperasi, mungkin saya bisa ke om saya bagaimana cara solusinya gitu ya. Ini ada minyak tawon, sistemnya ini dioles pada si ambien tersebut, pada dubur kita. Minyak tawon kalau bisa sehari itu 3 kali ya, biar lebih paten gitu ya. Terus yang kedua ini ada salep. Sebenarnya salep ini saya salah beli ya, harusnya salepnya yang warna krimnya mungkin ke putih-putihan, jadi saya beli krim yang hitam. Nah, kegunaan salep ini itu untuk bisul, karena kata teman saya mungkin bisul mungkin ambilan, jadi saya nggak tahu ya udah saya apa salahnya, saya coba si salep ini. Terus yang selanjutnya baru saya minum ambien. Nah, untuk Ambifen ini sebenarnya sebelumnya saya sudah pernah minum ya, Ambifen ini, cuman memang nggak ada perubahan juga ya si Ambifen ini, jadi saya sempet ya pesimis lah dengan obat ini. Terus yang berikutnya ada Venaron. Nah, Venaron ini saya lihat di komenan YouTube ya ada ya. Venaron ini harganya, oh ya untuk harga nanti ya, kegunaannya itu sama buat ambien, dia sehari 3 kali ya, sehari 3 kali minum. Terus yang berikutnya ada jamu. Jamu ini saya juga, ini kata teman saya ada jamu wasir katanya di tukang jamu, maka ini saya beli. Ini obat wasir ya, dari rempah-rempah. Terus yang berikutnya ada ini kapsul namanya Ardium 500, isinya 15 ya, isinya 15. Nah, ketika saya mencoba satu persatu, terutama obat yang memang harganya mahal ya, memang itu ada sedikit perubahan, cuman saya tidak berani mengambil kesimpulan obat yang mana yang berperan penting ya. Cuman di sini kalian boleh mencoba obat yang memang belum pernah kalian coba di sini. Yang pertama ada minyak tawon. Minyak tawon ini harganya kalau nggak salah 15 atau 25 ya, saya lupa lagi minyak tawon ini. Terus yang kedua ada salep bisul, karena saya salah beli, karena mengiranya saya bisul jadi saya beli salep bisul. Ini harganya sekitar 10.000 ya di apotek. Terus yang ketiga ada Ambifen. Nah, ini Ambifen ini seharinya itu 3 kali. Saya beli kalau nggak salah harga beda-beda ya setiap apotek, dari kisaran 14.500 sampai 15.500 Ambifen. Terus yang keempat ada Venaron. Nah, ini saya lihat di YouTube, komenan di YouTube ya,
yang sudah minum ini Venaron. Harganya lumayan ya, kalau Ambiven sekitar 15, ini harganya sekitar 85.500 kalau nggak salah, cukup mahal. Isinya kalau nggak salah banyak ya, saya juga nggak tahu, atau 15 gitu sih. Terus yang berikutnya ada jamu. Ini kita bisa beli di tukang jamu, namanya Wasir, yaitu dari Sidomuncul. Harganya itu ada yang jual 3.000 satunya, atau yang 10.000 tiga, mungkin ada yang sampai 4.000 juga. Terus yang keenam, ini harganya lebih mahal karena saya mencoba dari obat yang termurah sampai yang termahal. Ya mungkin ini yang mahalnya ya, ada sih yang lebih mahalnya, cuman saya stop di yang mahal yang ini. Itu namanya Arbium 5.000. Ini harganya itu kisaran 158.000. Ya mungkin setiap apotek beda-beda ya, karena saya belinya di daerah saya 158.000. Nah, dari ke 6 obat itu mungkin saya bisa ambil kesimpulan ya, cuman 2 atau 3 yang berperan ya, karena ini yang sudah saya gunakan tidak ada perubahan, ini pun tidak ada perubahan, ini pun tidak ada perubahan. Nah mungkin ini ada perubahan sedikit, dan ini jamu, sama ini nih yang paling mahal. Dan satu lagi daun ungu ya, untuk tambahan campuran obat Wasir ini. Sebenarnya untuk saya, kenapa saya bilang tidak ada perubahan, karena emang sebelum ada yang 3 itu, yang ini dulu yang saya pakai, tidak ada perubahan. Ini saya bilang tidak ada perubahan itu cuman buat saya ya, bukan buat misalkan saya sarankan untuk orang lain kalau ini tidak ada perubahan, bukan. Karena setiap orang itu mempunyai kekebalan tubuh. Nah kekebalan tubuh itu tergantung bagaimana si obat itu bekerja pada kita ya. Misalkan kekebalan tubuhnya yang lebih kuat, mungkin dosis obatnya pun yang lebih tinggi ya. Terus kalau kekebalan tubuhnya itu lebih rendah, ya mungkin dikasih dosis yang rendah juga, sudah ada perubahan ya. Nah kebetulan saya keterbiasaan minum obat yang dosisnya tinggi, ya dikasih yang dosis rendah juga saya tidak ada perubahan gitu. Makanya saya cari obat yang memang dosisnya tinggi, terus yang diminumnya sehari 3 kali, kan ada yang sehari 2 kali ya. Nah di sini pun saya minum obat ini sebenarnya tidak teratur ya. Di sini saya tidak menganjurkan kalian untuk minum tidak teratur, kalau bisa teratur. Cuman saking saya sudah tidak tahan ya, setiap aktivitas itu terganggu gitu ya. Saya itu minum sehari itu kadang 4 kali, kadang 3 kali. Itu pun saya minumnya pun bukan 1 obat, tapi saya minumnya 2 obat, bahkan 3 obat ya. Saya minum ini kadang sehari 3 kali atau 4 kali. Untuk obat yang ini sih yang 4 kali nih, Ambiven sama Arbium. Ya kalau bisa kalian jangan ngikutin ya, karena nantinya takut ada overdosis ya, jangan. Cuman kalau yang saya mungkin kekebalan tubuhnya ya emang agak tinggi, jadi saya dosisnya pun agak tinggi. Kalau bisa kalian ini sesuai prosedur ya. Di sini ada 3 kali sehari. Nah juga disarankan dari apoteknya itu 3 kali sehari. Kalau misalkan sudah mendingan bisa dikuranginnya 2 kali sehari. Kalau jamu ini bisa untuk sehari 2 kali mungkin ya, atau 3 kali nggak apa-apa. Soalnya ini kan emang alamiah herbal gitu, jadi nggak ada efek sampingnya dibandingkan obat-obat yang seperti kayak ini. Nah untuk kondisi sekarang jujur ya, saya minum
kita ambil kesimpulan aja dari obat ini, karena ini buat saya kayaknya yang berperan ya, yang harganya 158. Ini tuh sehari 3 kali, isinya 15. Anggap aja 4 hari baru ketahuan ya, habis obat ini 4 hari. Cuman saya ada yang 4 kali, berarti anggap aja 3 hari setengah lah ya. Nah, saya minum 3 hari setengah ini tidak ada perubahan awalnya, tidak ada perubahan. Saya bantu sama ini juga ya, saya ini ngobatin ini, saya minum, saya bantu dengan jamu wasir. Nah, tidak ada perubahan setelah 4 hari, 3 hari setengah ya. Dan yang keempat harinya pun sama, tetap tidak ada perubahan. Setelah obat habis pun tidak ada perubahan. Nah, seketika itu hari kelima atau hari keenam, setiap bangun pagi itu kok kayak kerasa BAB gitu, kayak kerasa BAB kalau pagi itu. Padahal nggak BAB, cuma kerasanya BAB gitu pas itu bangun tidur itu. Selama 2 kali gitu tiap pagi, berarti kan selama 2 hari ya. Nah, baru tadi pagi saya ngerasa kok, saya lihat kok kempes gitu ya, bukan sembuh ya tapi kempes. Yang tadinya misalkan ini penyakit saya, nah seperti ini pantat. Nah, ini si lubang anus ya kan, bibir anus ya. Penyakit saya itu di sini yang nonjol. Yang tadinya segini, sekarang alhamdulillah bisa mencium sedikit. Ini posisinya daging merah. Ini posisinya daging merah ya. Diambil itu daging merah. Yang tadi daging merahnya segini, sekarang tinggal segini. Berarti ada perubahan kempes selama saya minum obat itu kurang lebih 4 hari bekerja, dan hasilnya seperti ini. Dan saya juga baru ngerasain kemarin atau hari ini ya, baru bisa kaget, baru bisa duduk. Terus saya juga masih was-was selama tadi sama kemarin itu, takutnya pas saya BAB malah keluar lagi, tapi alhamdulillah ya nggak keluar lagi, agak sedikit mengecil gitu. Walaupun sekarang juga saya masih ngerasain kalau saya duduk itu masih ada kayak mengganjal gitu ya, ini kayak gitu ya. Ini yang sebelumnya dan ini sesudah. Kalau menurut saya yang berperan itu ya 3 tadi. Ini 3 tadi. Cuman yang lebih patennya itu 2 ini. Nah, 2 ini. Wasir sama apa tadi? Ardium 5000 sama wasir. Menurut saya yang lebih patennya ini. Karena kalau yang lain saya tidak ada perubahan sebelumnya setelah minum ya. Terus saya punya keinginan minum ini karena saya lihat di komenan YouTube ya, oh minum ini aja, gitu aja. Jadi kalau kalian mau mencoba obat itu cari orang yang emang testimoni ya, emang pernah ngalamin saya sembuh habis minum ini gitu. Jangan bilang oh kata orang minum ini aja, atau oh kata orang itu gitu. Bahkan saya pernah mencoba juga menggunakan apa ya, batu es ya. Saya kompres pakai batu es, tidak mempan. Terus saya pakai uap air panas, tidak mempan juga. Jadi berbagai cara kita lakuin. Kadang ada jengkel juga ya, tidak mempan. Itu saya lihat komenan kata orang ya, bukan testimoni dia sendiri, kata orang. Nah, di sini penyakit wasir ini kalau memang dinyatakan sembuh sulit ya, 100% sembuh itu sulit kalau menggunakan obat atau jamu ya. Bahkan orang punya penyakit wasir pun yang sudah dioperasi itu belum tentu 100% sembuh. Suatu saat pun bisa terjadi, yaitu bagaimana cara pola makan kita yang benar, dan bagaimana ketika kita BAB tidak terlalu ngeden atau angkat berat atau lain sebagainya ya, duduk terlalu lama juga bisa. Jadi walaupun dioperasi juga tidak menjamin itu 100% hilang. Jadi karena tetangganya juga ada yang sudah dioperasi tapi kambuh lagi gitu.
di operasi pun ada dua cara, yaitu di sistemnya itu dipotong habis si dubur ini, dipotong habis atau cari yang benjolannya aja. Nah, seperti itu ada operasi. Kalaupun yang dipotong habis itu kita berarti harus menunggu daging bibir ini buat ada lagi gitu, karena saya pernah lihat saya pernah baca itu di komen juga, kalau di operasi itu ada tergantung permintaan kita kalau bisa gitu. Soalnya saya nggak tahu apa-apa, saya dimain operasi aja taunya dihabisin katanya. Jadi pas BAB itu langsung nyembur gitu, makanya dia pakai pempes softtek ya, pempes ya, pakai pempes. Jadi kadang seketika BAB-nya keluar gitu, saking lubangnya yang sempitnya habis, jadi tinggal lubang besar gitu setelah operasi. Terus untuk kedokterannya juga itu emang ada dua juga ya, antara dioperasi si ambian ini atau disuntik. Nah kalau disuntik prosesnya agak lama ya untuk bisa sembuh. Kalau yang mau instan itu ya dioperasi, dihabisin gitu. Nggak dihabisin, ya pokoknya dioperasi gitu ya, untuk si ambian itu. Karena emang ambian ini penyakit yang memang ngeganggu banget ya untuk kita aktivitas. Saya juga nyampe sekarang ini saya nggak 100% saya bilang sembuh, saya juga masih minum obat. Nah tadi saya baru beli obat wasir ya 3, cuma satunya lagi saya seduh, belum saya minum. Ini harganya tadi saya kasih 9.000 aja karena kemarin saya beli 3.000-an gitu ya. Tadi saya baru beli obat karena obat ini kayaknya buat saya lumayan ya berperan di obat ini juga ya, selain obat yang lain. Jadi saya pertahanin si obat wasir ini dulu. Kalau bisa sih ya masih terus ya, walaupun kita sudah kempes tapi terus aja ya buat diminum. Soalnya ini kan herbal, jadi nggak terlalu ada efek samping juga. Nah, mungkin itu saja testimoni dari saya. Dan jangan kalian berasumsi yang enggak ya. Ini testimoni ini cuman sekedar sharing saya doang ya, tidak dianjurkan untuk kalian juga, apalagi untuk minum obat yang tidak tepat waktu atau yang melebihi dosis ya. Karena saya juga emang nggak tepat waktu dan melebihi dosis ya, karena saya pengen cepet-cepet sembuh gitu. Saya sudah jengkel sama penyakit saya, dan alhamdulillah sekarang sudah kempes, yang tadinya segini sekarang tinggal segini. Itu artinya saya tinggal terusin minum obat yang wasir ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penyakit kalian juga ya bisa sembuh, walaupun tidak sembuh tapi bisa mengempes ya si ambian itu, agar kita bisa beraktivitas. Karena saya juga ngerasa semua orang yang menderita penyakit ambian itu benar-benar tersiksa ya. Si dubur itu pasti selalu basah, dan dalam kita juga pasti selalu penuh bakteri ya dari si cairan itu. Kadang saya pakai tisu di lapnya. Pokoknya tiap saya duduk di motor itu pasti nonggeng ya, nggak pernah duduk rata gitu, postur tubuhnya pasti miring gitu. Untungnya posisi motor saya bisa membungkuk ya, jadi enak gitu ya. Coba kalau saya naik motor misalkan yang posisinya tegak bener, untuk saya tersiksa. Jangankan naik motor ya, duduk kayak tidur di kasur aja kita maunya nggak mau terlentang ke atas, pasti maunya ke bawah atau ke samping ya. Apalagi kalau naik motor kita melalui jalan yang rusak, posisi tidur itu pasti keringet ya. Sebenarnya kalau kita itu, kalau ini menurut saya ya, kalau misalkan orang yang mempunyai penyakit wasir itu dia lebih cenderung capek
Nah capeknya itu karena kita menahan rasa sakit ya, karena ambien itu benar-benar sakit ya. Jangankan kesentuh, kita pakai celana dalam pun itu udah terasa sakit ya, apalagi kesentuh. Misalkan kita duduk tuh kita kesentuh, atau kalau kita cebok itu kesentuh, kita pakai celana dalam pun kita sudah terasa sakit ya. Emang benar itu menyiksa penyakit ambien ya. Yang mudah-mudahan kalian bisa sembuh ya. Terus buat yang memang punya penyakit ambien yang baru ya, sebulan 2 bulan, itu lebih baik segerakan ya, entah itu dengan cara minum jamu apa atau obat apa, itu harus disegerakan, jangan sampai berlarut-larut ya, karena efeknya itu tidak baik ya. Takutnya dari wasir stadium 1 bisa meningkat stadium 2 bahkan 3, mungkin kalau ada stadium lebih mungkin 4, 5, 6 gitu ya. Cuman setahu saya stadium cuma nyampe 3 aja ya, stadium 1, 2, dan 3. Untuk yang baru mengalami wasir kecil ya segera ditangani ya, jangan sampai lama-lama. Mungkin itu saja cerita saya tentang penyakit ambien. Mudah-mudahan kalian bisa lebih giat gitu ya untuk yang namanya makan sayur-sayuran, terus pola makannya dijaga, untuk BAB pun tidak ngeden atau duduk terlalu lama, karena emang dari situ kita bisa menimbulkan penyakit ambien.